Guys, saya akan putar video live Agus tadi malam bersama Ibu Sisi, dan kalian bisa simpulkan sendiri. Kalau menurut saya ada banyak sekali hal yang diputarbalikkan oleh Agus, dan ada momen juga saat Ibu Sisi kaget. Ternyata komentar itu isinya hujatan semua kepada Agus. Kemarin kan bawah nih, berat kan? Iya. Sekarang datang ke sini untuk menguatkan mental Agus lagi nih, gitu. Iya. Jadi menjernihkan lagi ke pemikiran Agus, memberi pencerahan penerangan, gitu. Ini lagi pada di mana deh? Gitu ada yang nanya gitu. Nah, pasti penasaran kan Agus ada di mana sama Bu Sisi. Nah, ada penasaran? Agus bakal jelasin ini jam 8. Pas di jam 8 malam nanti, aku bakal jelasin Agus itu ada di mana. Kira-kira gimana ya Gus kalau misalnya kan ini kan kalau saya lihat ini banyak yang hujatan daripada pujian ya Gus ya. Tapi rupanya nanti suatu hari Agus itu menjadi seseorang yang benar-benar mulia gitu. Gus itu kira-kira bagaimana perasaan mereka ya Gus ya, di media sosial ya terkait dengan Agus ya. Memang saya lihat komen-komennya lebih banyak yang menghujat Agus. Maksud saya, seandainya suatu hari nanti posisi Agus itu di atas gitu, dan dari atas kira-kira bagaimana loh orang yang dihujat itu loh maksud saya. Ya nggak apa-apa. Jadi itu Karena mereka udah terlanjur mau di atas, mau di bawah, kan di mata Allah maupun saya tahu jawabannya. Itu di mata Allah itu maupun kita di atas, maupun kita di bawah, maupun kita benar atau salah, kan semua yang menilai itu Allah, gitu kan? Jadi kan manusia juga berhak menilai karena kita hidup di dunia itu bersama manusia. Jadi kalau sama Allah juga menilai loh. Apa begitu juga manusia loh. Gak masalah mereka menilai seperti apa gitu, yang jelas walaupun mereka menilai aku jelek, menilai aku baik, ini problem kan gak masalah gitu. Atau begini aja, kita sebagai orang yang positif, hujatan itu anggap aja doa. Karena nanti dari hujatan itu kadang kita dinaikkan derajat kita. Iya, karena hujatan itu kan kata Bapak Ustadz juga itu kan buat menghapus dosa. Kalau memang ada dari kesalahan pribadi Agus yang salah, mungkin dikasih tahu nih gimana baiknya begitu. Kira netizen yang suka menghujat Agus itu kalau misalnya menghadapi situasi yang seperti Agus hadapi, kuat nggak ya kira-kira Gus? Ya, nggak tahu juga ya Gus ya. Kan namanya mereka. Bisa lebih kuat dari Agus ya Gus. Amin. Ini ada komen lagi nih dari Ihsan, buang jauh dari Indonesia loh. Orang bangsa Palestina aja dibantu, orang Rohingya aja di Aceh sana dibantu. Masa Agus yang masuk Indonesia mau dibuang ke PBB itu? Tapi sebenarnya kan kata-kata itu cermin diri ya. Jadi siapa yang mengucap baik ya berarti dia adalah lebih baik-baik. Atau sebaliknya ya Gus. Iya, karena kan mereka melihat nih, Agusnya seperti ini nih, bukan ngomongin. Kita kan nggak tahu gitu ya. Itu kan pendapat mereka begitu kan. Nggak tahu mereka itu isi hati kita yang sebenarnya. Ada yang bilang gagal cair, bukan soal gagal cair, masalahnya itu hak gitu. Iya, kita nggak usah membahas masalah itu biar yang namanya hal yang seperti itu kan itu rezeki daripada Allah. Iya. Ya, kalau memang itu ditakdirkan buat kita, ya alhamdulillah gitu. Kalau punya kadang-kadang sama Allah ya udah gitu. Jadi dalam takut kehilangan apa yang kita miliki. Jadi kira-kira mereka ini kalau ngomongnya gini mereka harus sekolah bukan sih? Ini perubahan Agus ini sebenarnya sakitnya apa Gus? Lagi meradang ya Gus ya, lagi meradang, harusnya sih segera operasi. Mudah-mudahan ya Gus prosesnya inilah lancar gitu ya, kita doain ya nanti antara Agus dan pihak yang sedang berseteru bisa damai ya Gus. Masalahnya selesai, jadi semua orang bisa tidur nyenyak semua ya Gus ya. Ya, malam ini kita mau bahas tema apa Gus? Temanya itu apa tadi ya? Jadi kita memilih tema malam ini itu yaitu menikmati jalannya takdir. Iya, menikmati jalan takdirnya hidup gimana? Iya, jadi mungkin setiap kita pastinya punya takdir masing-masing ya. Dan takdir itu hadir dari apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan dulu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Jujur, tadi malam saya nonton live-nya dari awal sampai akhir ya, karena saya juga record beberapa momen pada saat live sedang berlangsung. Dan sepanjang live saya tuh ketawa. Kenapa? Karena di sini Agus itu seolah-olah merasa paling benar. Jadi semua fakta diputarbalikkan. Contohnya ya,
kalau saya ada salah, tolong dikasih tahu. Apa Agus nggak sadar ya, dia sudah salah dan sudah dikasih tahu, tapi dia masih menanyakan. Kalau saya merasa bersalah, tolong dikasih tahu katanya. Yang pertama, ini pertanyaan dari Ibu Sisi. Kalian bisa jawab sendiri ya. Nanti kalau Agus lebih mulia, katanya nanti kalau posisinya Agus lebih mulia daripada orang yang menghujat Agus. Kalian gimana guys? Saya tanya kepada kalian. Perasaan kalian itu gimana guys? Kalau nanti posisinya Agus itu lebih mulia, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian menyesal karena telah menghujat Agus atau gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Dan di sini kan ada momen saat si Ibu Sis ini kaget. Ternyata 99% itu isinya komentar hujatan kepada Agus. Makanya dia bertanya kepada Agus, Agus, ada banyak sekali nih komentar hujatan kepada Agus. Terus Ibu Sisi bilang begini, kita sebagai orang yang positif, katanya kita sebagai orang yang positif. Jadi yang positif itu siapa? Ibu Sisi dan Agus. Sedangkan yang menghujat disebut orang-orang yang negatif. Jadi kita sebagai orang yang positif menganggap itu katanya sebagai doa. Walaupun dihujat, kita menganggap itu sebagai doa, itu katanya. Kemudian yang ketiga, ini sama saja. Si Agus belum tahu kesalahannya apa guys. Menurut kalian Agus sudah tahu atau belum kesalahan yang dibuat sehingga membuat orang-orang itu menjadi tidak suka kepada Agus? Tahu nggak dia bilang apa? Kalau Agus ada salah, tolong kasih tahu ke saya. What? Dia nggak merasa bersalah gitu? Maksudnya dia belum tahu kesalahannya apa? Contoh kecil, Bang Densu sudah kasih tahu, Agus kamu tuh menyalahgunakan donasi. Dan sudah diundang juga di podcastnya Densu. Nah di situ kan sudah ada solusi yang diberikan oleh Densu. Dan ada pesan nih dari Densu kepada Agus. Kalau ada apa-apa, hubungi saya. Jangan kemana-mana. Dan kalian tahu kesalahan apa yang dilakukan oleh Agus? Malah blunder. Malah kesana kesini dan akhirnya menjadi masalah yang besar sampai dengan saat ini. Dan dia belum sadar akan hal itu. Katanya kalau saya ada salah, tolong dikasih tahu. Kemudian ini ada yang parah. Saat Ibu Sisi kena mental dari netizen. Jadi pertanyaan Ibu Sisi begini ke Agus. Kalau nanti ada netizen yang menghadapi situasi yang sama seperti yang dihadapi oleh Agus saat ini, mereka kuat atau enggak ya? Jadi Ibu Sisi memberikan perumpamaan gitu ya. Misalnya orang yang suka menghujat si Agus nanti juga mengalami hal yang sama. Mereka kuat atau enggak? Dan kalian tahu nggak respon netizen apa? Netizen juga nggak mau Bu. Ibu saja katanya. Jadi netizen ini meminta biar Ibu Sisi saja menghadapi masalah ini. Netizen mah nggak mau katanya. Kemudian ada komentar lagi nih. Dan setuju sih dengan apa yang diucapkan oleh netizen. Nggak akan dihujat katanya kalau orang baik. Nah Ibu Sisi ini paham nggak sih si Agus itu dihujat? Karena ada banyak sekali kesalahan. Nah ini ada contohnya ya. Ada komentar dari salah satu netizen. Kenapa Agus dihujat? Yang pertama, playing victim dan keluarganya toksik. Yang kedua, penyalahgunaan donasi. Yang ketiga, tidak tahu diri. Kemudian yang keempat, tidak tahu terima kasih. Yang kelima, tidak amanah. Yang keenam, tidak mau mengaku salah. Nah itulah contoh-contoh kesalahan yang dilakukan oleh Agus. Tapi si Ibu Sisi sepertinya hendak membela si Agus gitu ya. Makanya di situ ada komentar. Netizen juga nggak mau, ibu saja katanya. Ada juga yang komentar, yang nggak akan dihujat kalau orang baik. Betul sekali. Kalau Agus membaik nggak akan dihujat. Netizen itu nggak bodoh. Maksudnya mereka tuh pintar menilai mana orang yang baik, mana yang tidak. Kemudian ada komentar lagi. Kalau diperban semua, malah bagus Gus. Gus kayak Momi. Ada lagi komentar nih ya. Ini komentar dari netizen. Kok nggak dibungkukan lagi kepalamu Gus katanya. Jadi pada saat live ini Agus itu duduknya tegap, sudah nggak bungkuk. Kemudian ada lagi nih, siapa yang menghujat, kata-kata adalah cerminan diri. Jadi maksudnya siapa yang menghujat Agus merupakan cerminan dari dirinya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, si Agus juga tidak akan dihujat, tidak akan dibenci kalau sikapnya tidak seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 6 poin ya yang menyebabkan netizen ini menghujat. Apalagi ini uang donasi yang menyangkut banyak pihak gitu ya. Jadi kalau kamu melakukan kesalahan sedikit saja itu bisa membuat kamu itu dihujat. Ada lagi nih, saat ada yang komentar gagal cair nih, kemudian direspon oleh Agus, saya mah berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau memang rezekinya
ya akan ke Agus. Kalau enggak, ya mau diapain lagi? Kalian setuju nggak dengan apa yang diucapkan oleh Agus? Kalau saya tidak setuju. Kenapa? Sampai sekarang aja dia masih memperjuangkan donasinya kok untuk mendapatkan donasinya. Sampai-sampai dia melaporkan Teh Novi ke Mabes Polri. Itu kan salah satu cara yang dilakukan oleh Agus untuk memperjuangkan uang donasi. Ya masa dia ngomong gini, saya mah berserah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau memang rezekinya, ya malah bersyukur. Kalau enggak, mau diapain lagi? Ini kan bohong ya, memutarbalikan fakta. Jadi saya ngomong ini sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Agus pada saat live. Dan ini fakta. Bahkan ada lagi nih tanggapan dari Agus. Agus mah nggak akan takut apa yang kita miliki akan hilang. Kalau menurut saya dia takut untuk kehilangan uang donasi. Ya makanya dia masih perjuangkan gitu ya sampai dengan sekarang ini. Andainya kamu berlaku baik, saya yakin banget Agus itu pasti sudah dalam keadaan yang pulih. Jangan lupa subscribe channel ini dan juga like dan komentar. Terima kasih.